Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Sebelum memulai kajian pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat seperti saat ini. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat-sobatku yang beriman, salat merupakan ibadah yang mulia sehingga dijadikan sebagai tiang agama. Salat juga merupakan ibadah spesial yang diterima perintahnya secara langsung saat Nabi Muhammad SAW menghadap Allah SWT. Salat sendiri menjadi amalan pertama kali yang dihisab dari seorang hamba Allah SWT di akhirat kelak. Jika salatnya diterima, maka amanlah amalan yang lainnya. Tetapi jika salatnya tidak benar, apalagi sampai tidak diterima, kerugian yang besar akan menimpa dirinya. Maka perhatikanlah 3 golongan berikut ini yang salatnya tidak diterima, agar kita tidak termasuk golongan tersebut sehingga bisa terhindar dari kerugian di akhirat kelak. Di dalam sebuah hadis bersumber dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 kelompok yang sholatnya tidak terangkat walau hanya sejengkal di atas kepalanya. Orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya. Istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. 2 saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pertama, imam yang dibenci. Orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya. Imam di sini bisa bermakna 2. Pertama, imamatun sughra atau imam kecil adalah imam sholat. Apabila ia maju dan makmum tidak suka, maka imam tersebut salatnya tidak diterima. Tentu ketidaksukaannya beralasan syar'i, bukan alasan karena panjang ayatnya atau rukuknya, tetapi karena dia fasik, jahil, dan pelaku bid'ah. Kedua, imamatun kubro atau pemimpin umat, baik sultan, khilafah, gubernur, presiden, dan lain sebagainya. Apabila jadi pemimpin yang tidak cintai rakyatnya karena tidak amanah dan tidak ada keadilan, maka sholatnya tidak diterima, bahkan bila dia berkhianat, maka dia tidak mencium bau surga. Sebagian ulama menjelaskan, masuk dalam kategori imam juga adalah orang-orang yang diberikan amanah sebagai pemimpin di lingkungannya, seperti ketua RT, ketua RW, kepala lurah, hingga presiden. Dan apabila para pemimpin tersebut dibenci oleh warganya, maka sholatnya tidak akan Allah terima. Kedua, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Seorang istri yang membiarkan suaminya marah karena tidak terpenuhi kebutuhannya, sementara ia meninggalkannya tidur. Setiap sholat yang dikerjakan istri yang seperti itu akan sia-sia sampai ia meminta maaf dan meredakan kemarahan suaminya. Ulama pun, di sini Imam Al-Muzir berpendapat, itu pun juga sebaliknya bisa terjadi pada suami gara-gara tidak melakukan kewajibannya sebagai suami pada istri, yakni seperti makan, pakaian, tempat tinggal, perhatian, dan pendidikan. Marah yang tidak diterima sholatnya tentu dengan alasan yang dibenarkan secara agama, yaitu kewajiban suami dan istri tidak dilakukan dengan baik. Maka, menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengajari ilmu berumah tangga tentang kewajiban menjadi suami dan istri dalam Islam. Ketiga, 2 saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan. 2 orang saudara, baik saudara kandung maupun saudara seiman, yang saling mendiamkan serta memutuskan hubungan mereka. Kedua orang tersebut tidak akan mendapatkan balasan apapun dari sholat yang dikerjakannya sampai ia berbicara atau menyambung kembali hubungan yang diputuskannya. 2 saudara yang saling mendiamkan atau berkonflik tersebut, baik saudara kandung atau saudara muslim, karena semua orang mukmin adalah ikhwah. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar atau memboikot saudaranya lebih dari 3 malam, yaitu 3 hari. Mereka berdua bertemu namun yang satu berpaling dan yang lainnya juga berpaling. Dan yang terbaik di antara mereka berdua yaitu yang memulai dengan memberi salam. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
maka walaupun sholatnya banyak sekali, tetapi semasa hidup mereka bertikai, maka sholatnya tidak akan diterima atau tidak terangkat. Bahkan memutus tali persaudaraan, tidak diterima amalannya dan tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang suka memutus atau memutus tali silaturahmi. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW pernah bersabda, telah dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin dan Kamis, maka seluruh hamba yang tidak berbuat syirik pada Allah sama sekali akan diberi ampunan oleh Allah, kecuali seorang yang dia punya permusuhan antara dia dengan saudaranya. Maka dikatakan kepada para malaikat, tangguhkanlah dari ampunan Allah dua orang ini sampai mereka berdua damai. Hadis riwayat Muslim nomor 2565. Itulah 3 golongan yang sholatnya ditolak oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam 3 golongan tersebut. Jangan lupa untuk share video ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang saling mengingatkan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.